Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mujizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir untuk Anda, tentunya di satu program yang selalu memberkati dan menginspirasi kita. Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Kiranya program ini senantiasa akan memberkati setiap kita dan menginspirasi melalui kesaksian demi kesaksian yang tentu saja memberkati kita. Baik, langsung saja saat ini saya akan menyapa beliau Ibu Maida Manik yang sudah menunggu di link Zoom yang ada di kota Kalimantan Barat ya kalau tidak salah. Shalom Ibu Maida. Shalom Bu Yohana. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan Bu, puji Tuhan luar biasa. Walaupun terburu-buru nih baru pulang dari sekolah nih Bu. Ya, izin kan? Gak apa-apa karena memang kegiatan seorang ibu begitu ya. Iya, saya ngajar kan tadi izin tinggalkan tugas sama anak-anak. Oh Ibu Maida seorang guru. Iya. Biasa di tengah kesibukan Anda menyempatkan untuk bisa menceritakan bahkan menyampaikan segala kebaikan Tuhan melalui acara Kata Hati. Ibu Maida ada di Kalimantan Pedalaman, tepatnya di pedalaman Kalimantan Barat Bu. Oh, pedalaman Kalimantan Barat. Iya, makanya sering kalau lagi Zoom gitu kan kadang-kadang keluar masuk karena sinyal di pedalaman ini luar biasa. Apa-apa. Tapi selalu ada campur tangan Tuhan. Amin. Ya, Ibu Maida silahkan langsung saja apa yang akan Ibu sampaikan untuk setiap kita keluarga El Shaddai. Silakan. Ya, shalom semuanya para pendengar El Shaddai dimanapun berada. Saya mau menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebenarnya Bu, ini banyak tapi kita sesuaikan dengan tema kita ini aja ya. Betul. Tema mingguan ini kan? Ya. Tentang kesembuhan itu, kesembuhan. Ya, itu aja yang kita saksikan di sini. Perlunya pemberesan dulu waktu saya belum bergabung di keluarga Allah. Saya itu bergabung dengan satu gereja, tapi bukan itu ya, tapi karena saya menyimpan kepahitan dengan seseorang itu karena udah terlanjur keluar dari sana gabung dengan dia, ternyata di situ pun tidak sesuai Alkitabiah yang saya dapatkan di situ. Jadi saya itu merasa kecewa. Saya simpan kecewa dalam hati. Dia datang mendoakan, ya gimana sakit itu sampai 7 minggu. Wow. 7 minggu. Bu Maida sakit apa? Nggak bisa dipastikan gimana ya Bu ya. Awalnya sih asam lambung naik. Ya. Asam lambung. Nah, udah itu kan tensi turun. Gula darah turun. Wow. Tensi 70/60. Saya ini kan perantau di Kalimantan ini Bu kan. Saya tuh aslinya dari Aceh. Oh iya. Aslinya saya tuh udah kecewa. Saya kecewa mau pulang. Karena dari dulu kan saya tuh menangkap kalau saya ke Kalimantan ini tidak secara kebetulan. Makanya saya yakin itu ke depannya tetap saya doakan ke depannya GBI Keluarga Allah harus ada di Jelai Hulu. Itu doa saya. Itu yang paling utama. Karena saya yakin saya ke Jelai Hulu ini nggak secara kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan. Dan saya mengikuti ternyata gabung dengan yang di sana tidak sesuai. Patokan saya sih Alkitab. Kita sebagai orang Kristen patokan kita Alkitab, tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Dan saya itu merasa kecewa. Dan bulan Januari kemarin itu saya udah
masuk sekali di ini kan, ikuti ibadah di keluarga Allah. Dari situ kan waktu ibadah itu ditanya yang mau bergabung, yang mau didoakan, saya langsung chat ke nomor center. Saya itu digabungkan ke Komsel. Jadi dari situ kan udah gabung di Komsel, tapi kami Komsel itu masih baru, masih beberapa, tapi karena menyimpan kepahitan tadi, menyimpan kekecewaan tadi, dan di sini pun saya itu masih belum terlalu gitulah, karena gimana ya, online gitu kan, belum terlalu. Jadi kan ditambah kepahitan yang luar biasa tadi, saya itu sakit ya luar biasa. Selama 7 minggu itu sama sekali tidak bisa duduk, Bu. Ya. Tidak bisa duduk, jangankan berjalan, duduk pun tidak sanggup. Malam tidak tidur, siang tidak tidur, yang ada gelisah. Tensi rendah 70/60. Jadi semua. Makan juga nggak selera. Makan nggak selera. Jadi kan makanan itu untuk beet, jus beet, untuk menambah darah itu tadi kan, karena tensi itu kan cuma 70/60. Jadi itu yang penting udah kecewa tadi, pikiran saya kalau memang Tuhan tidak mau pakai saya di sini, saya mau pulang. Saya mau pulang gitu aja. Karena mama di Aceh kan udah bilang mau pulang, tapi kan musim corona itu kan harus tes dulu kan. Orang sehat aja kalau nanti hasilnya reaktif atau apa nggak bisa pulang, dia nggak bisa terbang kan. Ya. Apalagi ini jelas-jelas sakit, gimana mau pulang. Jadi dalam pikiran ini udah, dalam pikiran, oh Tuhan berarti aku ini kalau mati mamaku nggak melihat, kuburku pun nggak dilihat mamaku, anakku satu kan di Aceh nggak melihat. Itu yang dalam pikiran. Dalam pikiran itu nggak tenang. Yang dalam pikiran malah saya itu udah bayangkan, Bu, ada kuburan di sini kan, berarti saya nanti dikubur di sana. Itu yang dalam pikiran saya, luar biasa. Memang si iblis ini luar biasa. Bayangan itu yang masuk dalam pikiran. Tapi puji Tuhannya, setelah itu saya melihat, saya kan ada di grup, saya lihat ada RE, Retreat Encounter kan. Saya melihat, lalu saya WA KKS saya, Pak, ini apa maksudnya? Saya tanya dengan KKS saya, dan saya tanya juga kan ada hubungi nomor ini kan, tertera nomor di situ. Saya tanya juga, dijelaskan di situ, dijelaskan sama pihak itu tadi kan, adminnya dijelaskan sama KKS saya. Enggak banyak pikir lagi, saya langsung daftar. Berjalannya waktu itu 7 minggu sama sekali enggak bisa duduk, cuman gelisah, cuman baring, tapi baring mata enggak bisa tidur, minum obat tidur pun enggak ada ngepek. Tapi luar biasanya, waktu sebelum Retreat Encounter itu kan ada puasanya kan. Betul. Saya kan sakit, nggak bisa puasa, tapi dengan iman saya ikuti, dengarkan itunya kan, Bu. Ikuti pas ada linknya kan, Zoom-nya gitu kan, ada pertemuan, saya ikuti aja, saya yakin dan percaya. Itu memang udah ada kerinduan, saya yakin dan percaya nanti pasti saya disembuhkan, sampai hari Sabtu itu, Bu, saya tuh memang belum ada perubahan sama sekali. Tapi luar biasanya saat hari Minggu Zoom Retreat Encounter, saya bisa mengikutinya. Jamahan Tuhan itu luar biasa. Dari awal yang tadinya tidak bisa duduk, dari awal saya semangat duduk mengikuti lawatan Tuhan itu. Saya benar-benar dijamah oleh Roh Kudus, saya benar-benar dipulihkan. Di situ memang saya belajar mengampuni, karena diingatkan Tuhan semua apa yang udah saya lakukan, yang dosa-dosa lama pun di situ benar-benar dipulihkan, diingatkan Roh Kudus semua. Apa dosa-dosa yang pernah saya lakukan di situ memang benar-benar dipulihkan Tuhan. Dan di situ, Bu, itu dari awal mulai saya penyembahan pertama itu kalau udah mulai. Dan luar biasanya karya Tuhan tadi, di mana tadinya yang 5 menit nggak bisa duduk, saya bisa duduk mengikuti mulai dari awal. Bahkan session itu dengan konselor pun saya nggak mau baring sambil nelpon, karena semangat, udah kangen, udah berapa 7 minggu nggak bisa duduk, luar biasa. Aman, saya udah duduk kayak gitu, saya duduk, saya semangat di situ saat memuji gitu kan. Memang saya semangat luar biasa. Sejak dari situ saya dipulihkan luar biasa. Dari situ saya benar-benar mengikuti setiap, karena harus ada kemauan tadi, Bu, ya. Seperti dalam tema kita minggu ini tadi kan, harus ada pengakuan jujur. Saya tuh mengaku jujur sama Tuhan. Tuhan, aku butuh pemulihan. Ampuni segala dosa-dosaku, buang rasa kepahitan seperti itu. Dan saya rindu di situ, saya dijamah, saya rindu setiap mesbah doa pagi saya ikuti, live streaming Pak Obaja saya ikuti itu semua. Dan saat belum lama setelah itu, minggunya itulah, Bu, ada live streaming dengan Pak Obaja kan. Pak Obaja itu kan
biasa kan kalau dulunya kan memang didoakan. Dan doa Pak Obaja itu saya ingat doa Pak Obaja, jadilah terang di tengah kegelapan katanya kan. Saya tangkap, saya imani doa Pak Obaja itu memang luar biasa. Setelah selesai itu KKS saya juga langsung WA kan, Ibu tadi doa Pak Obaja luar biasa sama Ibu. Ibu tangkap, iya Pak, saya tangkap Pak, saya percaya saya di sini pasti jadi terang Tuhan. Seperti itu Bu. Dan setelah dari situ banyak kebaikan, banyak mujizat Tuhan. Ini waktunya berapa menit ya Bu? Ya masih bisa, masih ada 15 menit Bu Maida. Masih bisa, berarti masih bisa diselipkan yang lain Bu ya? Masih. Luar biasanya Bu di situ. Iya. Setelah di situ tadi Bu, itu kan bulan April saya retreat encounter, udah itu KKS saya juga bilang Bu, Ibu daftar ini Bu, katanya kan saat itu untuk training KKS. Padahal saya kan masih baru, belum tahu apa-apa. Ya udah saya klik aja linknya, daftar aja. Saat itu setelah mengikuti, saya ikuti semua. Setiap itu walaupun kadang-kadang sinyal keluar masuk seperti itu, saya ikuti. Bahkan saat praktek itu kan, saya nih kan pas kami praktek itu saya masuk duluan supaya nantinya saya mau melihat gimana orang. Kan masih awal, masih komsel pun masih berapa kali kan belum paham kan. Jadi yang untuk prakteknya seperti itu kan, saya duluan masuk supaya nanti saya lihat dulu gimana orang saat praktek. Ternyata datang ibu itu langsung ditunjuk, Ibu itu aja yang dari Kalimantan yang susah sinyal, kalau dia masih ada sinyal, pas masih ada sinyal langsung duluan aja. Ya luar biasa. Padahal rencananya mau lihat dulu. Mau lihat dulu. Oh ya, Ibu Guntur lagi. Jadi saya langsung praktek pertama. Tapi dari situ Bu, luar biasa saya mengikuti, saya terus cari Tuhan, saya terus merasa kehausan akan Tuhan sampai bulan Agustus lagi, akhir Agustus saya itu kan udah jadi waktu pembagian kelompok-kelompok gitu kan. Nah, saat dibagi per kelompok itu datang pembimbing kami kan ditanya, kasih data yang udah ikut SOM 1, SOM 2. Saya isi di situ kan memang belum tahu apa itu SOM pun belum tahu apa itu kan. Saya isi kosong gitu kan. Langsung ditelepon sama pembimbing saya. Ibu, ini maksudnya apa ya, Bu? Ibu udah training KKS kok belum SOM? Iya Bu, saya enggak tahu, saya pun bingung. KKS saya suruh itu, saya yakin Bu saat itu memang Pak Markus itu memang diurapi Tuhan apa perkataannya itu. Yang penting saya ikuti aja apa yang diarahkan KKS saya, ya saya langsung daftar. Memang belum Bu. Jadi kan saya dulunya kan belum tahu kalau SOM 2 itu retreat encounter kan Bu. Rupanya saya udah. Jadi dari situ saya ikuti udah benar-benar, tapi anggotanya kan belum ada Bu saat itu. Mau pelantikan kan, buka perintisan gitu kan. Dan di situ saat itu tanggal 28 Agustus saya rindu saat ibadah hari Sabtu. Saya memang merasa kerindu, haus akan Tuhan, itu memang luar biasa. Saya dijamah oleh Tuhan di situ. Saya rindu Tuhan, saya mau anggota komsel, jangan cuma karena anggotanya kan masih suami dengan anak-anak anggotanya kan Bu. Saya mau orang luar, tapi luar biasanya setelah ibadah itu Sabtu kan, Minggu pagi kan saya ibadah lagi jam 6. Selesai ibadah jam 6 itu kan, udah pagi, saya ada WA. Awalnya udah saya undang ke grup kan, tapi belum ada respon apa-apa. Ada seseorang anak udah gabung di grup komsel saya, tapi setiap komsel belum pernah ikut gabung gitu, belum pernah hadir gitu. Cuman dia udah ada di grup, udah bersedia di grup itu. Dan dia bilang, Bu, salam Bu, saya mau kayak mana ya Bu, saya mau cerita dengan Ibu gitu kan. Setelah itu dia cerita dan di situ saya doa, kami berdoa. Setelah selesai cerita lama panjang lebar kami itu, setelah cerita dan di situ saya bilang, Pia, ini kamu ini ndak asal masuk jadi anggota KKS Ibu, kamu ini memang dikasih Tuhan loh, karena udah lama kok di grup itu kan, saya bilang seperti, tapi belum ada respon. Ini kemarin itu saya itu memang menjerit sama Tuhan supaya dikasih anggota komsel. Jadi Pia, setiap ada kegerakan, ayo sama-sama biar kita sama-sama bertumbuh. Saya bilang seperti itu. Puji Tuhan, sampai saat ini dia udah ngikuti RE juga, dia udah itu juga Bu. Dan yang saat ibadah itu tadi tanggal 28 itu kan tentang Hizkia, Raja Hizkia. Jadi dibilang di situ membuka rumah Tuhan, seperti itu kan Bu. Jadi setelah ibadah itu langsung dalam hati saya Bu,
dalam hati saya, di sini kan belum rumah Tuhan sih banyak, tapi rumah Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang Alkitabiah kan belum ada. Saya yakin, saya memang imani seperti itu, nanti pasti ada GBI Keluarga Allah di sini. Jadi saya langsung komitmen di situ, Bu, untuk kedepannya. Saya bilang kan biasanya kan perpuluhan saya itu kan 10%, itu kan langsung saya kirim ke gereja kan, Bu. Jadi di situ langsung saya komitmen, yang penting 20%, yang 10% nanti untuk saya tabung, untuk gereja kedepannya. Untuk gereja kedepannya seperti itu, Bu. Dan saat itu bulan itu memang saya tabung langsung. Saya bagi 20% dari perpuluhan. Perpuluhan saya itu enggak sampai 100.000, Bu, kalau gaji saya, Bu, dari gaji saya. Enggak sampai 100.000 dari perpuluhan saya. Tapi luar biasanya setelah saya komitmen langsung 20% tadi, bagi 10% kirim ke gereja, 10% di toples seperti itu. Di situ akhir Agustus. Kami gajiannya kan awal bulan kan tanggal 1 September, gajian kan belum itu kan. Dan gaji bulan September yang tadinya 720.000, gaji honor kan, Bu. Saya kan masih honor dulunya kan, 720.000. Luar biasanya gaji September itu nerima kan 1 Oktober. Padahal saya enggak ada mikir untuk itu kan, tapi luar biasanya di situ yang dari 720 jadi 1.800.000. Wow. Itu gaji saya. Itu luar biasanya dikasih Tuhan. Itu gaji saya. Gaji suami saya kan penjaga sekolah kan, Bu, di sini. Gajinya itu 350.000, dari 350.000 naik jadi 1,5 juta. Itu memang luar biasa, berkali lipat. Dan kan sambil kantin di sekolah ini kan, Bu. Penjualannya pun memang asli luar biasa kasih Tuhan itu. Saat kita berani komitmen seperti itu, saat kita berani bertindak, memang Tuhan itu tidak membiarkan. Pasti siapa yang dikatakan, yang sering saya dengar, Tuhan itu tidak mau berutang. Saya bukan bermaksud memberikan perpuluhan itu supaya mengutangi Tuhan, cuma kerinduan saya supaya ke depannya ada gereja di sini. Karena saya lihat gereja yang saya ikuti tadi, yang tidak benar tadi, kendala udah bertahun masih tiang yang tancap. Jadi ada baiknya dari sekarang, walaupun sedikit, dari sekarang saya mulai nabung. Berapa tahun kemudian pasti udah ada, udah mendingan. Saya pikir seperti itu. Itu yang saya tekadkan dalam hati saya. Tapi luar biasa, Tuhan itu memang ajaib. Tuhan itu mengembalikan itu luar biasa. Bahkan kami tes, Bu, itu tadinya kan untuk tes P3K saya kan memang nggak ada minat, karena waktu sakit itu sebelum saya sembuh tadi kan, saya mau pulang seperti itu. Suami saya bilang, ikuti dulu tes P3K. Kalau memang 3 kali kau ikutin tidak lulus, udah kita pulang ke Aceh seperti itu. Dan luar biasanya, Bu, saat kami training for trainer itu kan kami dapat rema, jalanku bukan jalanmu yang itu loh, Bu, yang di Yeremia. Udah itu. Pas mau berangkat tes kan saya bilang sama suami, kita ikut tes ini kan, keinginan kita pasti lulus. Kami dapat rema dibagi per grup kelompok itu kan, dibilang suruh jadikan rema ayatnya kan. Jadi jangan kecewa nanti kalau tidak lulus ya. Aku bilang seperti itu sama suami. Karena suami kantor kan pas ujian itu, kecewa nanti kalau nggak lulus, karena saya sudah dapat rema seperti ini. Otomatis kemauan kita lulus kan. Kalau aku nanti tidak lulus, jangan kecewa. Saya bilang seperti itu. Ternyata setelah enter keluar nilai memang tidak lulus, Bu. Oh ya? Lulus kurang 50 poin. Oh. Kurang 50 poin kan, Bu, kan udah tahu kita berapa passing grade-nya kan? Kurang 50 poin. Udah dalam pikiran ya udah, kalau kan memang udah diingatkan Tuhan dari awal. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya tuh berpikir gelombang kedua. Semua saya tanggapi sekarang, sehelai rambut itu enggak jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun yang saya tanggapi sekarang, yang saya ambil sekarang, semua atas seizin Tuhan. Apapun itu. Jadi saya enggak mau kecewa, enggak mau apa-apa lagi, semua atas seizin Tuhan. Jadi saat saya apapun seperti itu memang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya, semua atas seizin Tuhan. Itu yang saya pegang, makanya saya tuh tidak mau kecewa lagi. Saya tuh mau, yang penting rencana Tuhan itu indah. Tuhan tahu yang terbaik, itu yang saya pegang. Dan lucunya, Bu, yang luar biasanya, Bu, saat nunggu pengumuman tadi kan memang udah tidak lulus kan? Lucunya hari Jumat pengumuman, setelah beberapa bulan kan lama nunggu pengumuman. Hari Jumat mau pengumuman, hari Kamis dikirimi sama kawan kan, ada itu katanya passing grade diturunkan. Saya baca kayak gitu kan. Saya baca sedikit masih, karena mau live streaming Pak Obaja kan hari Kamis kan. Kamis ya. Mau live streaming seperti itu. Mau live streaming Pak Obaja, saya baca masih sedikit. Nanti aja
nanti aja saya bilang seperti itu. Singkirkan, saya mau fokus dulu cari Tuhan. Setelah selesai streaming Pak Obaja kan kami kan masih lanjut sekolah doa hari itu, masih sekolah doa dulu itu. Jadi saya lanjut itu. Setelah itu selesai baru saya baca. Kalau memang seperti ini berarti saya lulus dong. Saya baca seperti itu, tapi kan saya itu belum berani yakin kayak gitu kan, karena kan belum ke pengumuman. Nanti kalau memang udah pengumuman. Tapi luar biasanya rupanya setelah hari Jumat pagi datang kawan-kawan di sekolah kan, ibu lulus ya? Entah, belum tahu. Saya jawab seperti itu. Ya ajak kawan, ayo kita buka. Giliran buka link, saya masukkan nomor saya, susah. Kawan-kawan udah buka kan, ada kawan 2 yang satu sekolah dengan saya buka di sini tidak lulus. Jadi saat buka punya saya, lama baru buka, baru dia mau terbuka. Dan hasilnya di situ lulus. Asli luar biasa. Saya bilang sama kawan itu, terima kasih Bu ya karena Ibu dipakai Tuhan. Karena dia juga dulu yang nyemangati saya supaya mau daftar itu kan. Terima kasih Bu, Ibu dipakai Tuhan supaya saya ngikuti itu. Berarti memang rencana Tuhan memang saya harus di sini seperti karena tadinya kan udah mau pulang seperti itu. Dan luar biasanya kata suami saya tadi, ikuti 3 kali, kalau memang tidak lulus baru kita pulang. Ternyata lain. Apa yang jalanku bukan jalanmu tadi bukan berarti aku tidak lulus, tapi inilah rupanya cara Tuhan menunjukkan keajaiban Tuhan itu. Kekurangan yang 50 poin tadi bisa Tuhan yang penting kalau bagi saya, kata orang sih itu kebetulan, tapi bagi saya itu bukan kebetulan, itu mujizat. Cara Tuhan supaya saya bisa lulus. Intinya saya pegang seperti itu, yang mengutamakan Tuhan pasti diutamakan Tuhan. Amin. Itu yang saya pegang. Dan saya merasa sekarang itu Bu, setiap yang saya kerjakan Bu, semuanya Tuhan buat berhasil. Bahkan tanaman yang saya tanam di polybag kecil sawi-sawi seperti itu, hasilnya luar biasa besar-besar Bu. Saya bisa itu, makanya perpuluhan saya itu semakin hari semakin minggu tuh, karena saya nggak bayar bulanan Bu, takut saya nanti tergoda. Itu bayar mingguan, karena nanti kan gimana kalau kita katakan dari awal itu, nanti kalau kita mau pengen sesuatu nanti lalu ambil itu, nanti kita berutang. Saya nggak mau berutang seperti itu, jadi saya bayar mingguan, walaupun ada nanti keperluan yang lainnya, yang penting punya Tuhan harus disetorkan dulu. Itu saya bilang, makanya yang mengutamakan Tuhan pasti diutamakan Tuhan. Itulah saya bilang kuncinya. Makanya saya sampai sekarang, bahkan saya itu udah daftar untuk UC. Doakan Bu supaya nanti dapat izin dari kepala sekolah. Saya udah daftar, saya rindu ikut onsite seperti itu. Karena selama ini kan cuma online Bu, ini online. Saya rindu nanti merasakan gimana seperti yang udah dirasakan yang di Solo sana. Tapi walaupun lewat itu online, saya merasakan setiap ibadah itu saya merasakan luar biasa urapan Tuhan. Yang penting intinya saya merasa itu memang di rumah ibadahnya gitu kan, di HP, di laptop gitu kan. Tapi kami itu memang merasa macam di gereja. Jadi hadirat Tuhan itu memang kami rasakan betul-betul. Jadi tidak ada kata orang alasan online. Yang penting intinya hati. Hati. Kalau kita memang benar-benar menghargai, kita benar-benar merasakan nyata ada hadirat Tuhan itu dimanapun bisa. Karena saya merasa walaupun saya online, saya selalu merasakan jamahan Tuhan itu. Tergantung sikap hati kita begitu ya Bu ya. Iya, tergantung kita menanggapi. Kalau kita ke gereja pun toh ada juga orang yang ke gereja enggak, itu kan Bu. Betul. Ya. Tapi walaupun seperti itu, saya tuh pengen nanti Bu. Saya pengen supaya bisa ikut konser juga. Karena yang di situ kan saya tangkap kan nanti saat UC itu bawa tanah itu kan Bu. Iya. Saya udah itu kan biar nanti tanah Kalimantan ini. Karena di sini Bu masih kuat dengan itunya. Masih ke adat istiadat mereka. Saya ingin bawa nanti tanah Kalimantan tempat kami supaya nanti ke depannya pasti ada gereja Tuhan di sini. Itu saya imani Bu. Iya. Ibu Maida, satu kesaksian yang sangat luar biasa, tidak hanya 1, tidak hanya 2, tapi banyak sekali. Sudah dirangkum menjadi banyak. Ini belum semua ya. Belum semua, banyak, memang luar biasa Tuhan itu Bu. Makanya saya tuh sekarang itu memang heran kalau orang yang ibadah bisa, kalau masih ada ya, tapi saya merasa, saya anggap pasti tidak ada orang yang langsung ke gereja GBI Keluarga Allah itu tidak merasakan kesaksian seperti itu. Karena saya sendiri yang online aja pun saya merasa gitu. Kalau dia benar-benar nggak menanggapi, tidak ikut pergerakan seperti itu, dia sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan. Jelas tidak dapat apa-apa kalau tidak mau meresponi. Iya. Jadi sangat luar biasanya ketika Ibu Maida dalam kondisi sakit, fisiknya lemah, tapi mau niat
untuk mengikuti retreat encounter itu juga nggak gampang loh Bu. Iya. 7 minggu. Tidak. 7 minggu nggak bisa Kita duduk sama sekali. Jangankan berjalan, duduk pun nggak bisa. Dipaksakan 5 menit gitu Bu, langsung mual, langsung muntah, langsung kelihatannya udah langsung kuning semua itu. Makanya langsung beras baring lagi. Nggak bisa tidur. Saat itu begitu Bu Maida mau meresponi apa yang menjadi arahan dari KKS untuk ikut retreat encounter. Iya. Dan Bu Maida punya semangat luar biasa dan itu sepertinya tidak disangka-sangka ya Bu, langsung bisa duduk. Padahal kalau nggak disangka Bu, saya tuh heran Bu, soalnya udah mau saya coba kayak gitu dari hari-harinya seperti itu kan Bu, saya coba memang nggak bisa. Waktu Zoom masih yang waktu puasa itu saya coba duduk pun itu belum bisa, tapi saat RE itu tadi saya kuat, memang asli kuat luar biasa. Iya, itu kan seharian ya Bu, maksudnya tidak 1 jam atau 2 jam ya kan, dari pagi sampai sore. Bahkan waktu jeda itu kita dengan konselor kita itu kan, ada kan, itu pun saya nggak baring Bu, saya duduk karena udah bosan baring selama 7 minggu itu nggak bisa duduk, saya duduk, saya semangat. Luar biasa. Berarti 7 minggu itu kan Bu Maida juga tidak kerja? Tidak kerja Bu, tidak. Karena malah di ngerjain orang yang di rumah, ngurus kita, ngurus makannya, makan kan makan bubur apa semua, nyusahin. Tapi Bu Maida menyadari kalau itu diawali dari sakit hati, kecewa. Nyadar Bu. Karena saya memang asli sadar Bu, saya ajak dia kan Bu, saya ini yang kecewanya udah terlanjur keluar dari gereja, karena kan saya itu kan awalnya memang karismatik. Jadi di sini kan tidak ada karismatik. Saya ikutilah gereja yang ada di sini. Saat karismatik ada, saya itu barisan depan karena memang saya itu haus gitu. Saya itu memang rindu untuk itu tadi kan Bu. Saya ikut barisan depan, ikut dia. Karena orang sana tadi merasa kecewa. Jadi ini pun gereja saya bilang bukan jelek-jelek kan ya, tapi ini buat surat pengunduran diri Bu. Surat pengunduran diri. Jadi karena saya memang mau ikut ini tadi, buat surat pengunduran diri dari sana. Ternyata ini pun tidak benar. Apa nggak kecewa? Kita udah keluar dari sana, kita yang kita ikut ini tidak benar. Tapi semua itu tuntunan Tuhan. Ketika Bu Maida dipertemukan di gereja yang saat ini membuat iman rohani Bu Maida bertumbuh. Bahkan sekarang sudah menjadi KKS ya Bu? Iya. Puji Tuhan dah Bu. Menjadi ketua kelompok sel. Dan di sini pun nanti kami mau mulai untuk onsite Bu, onsite. Oh ya? Komsel onsite karena selama ini kan masih online. Berarti ada jiwa baru yang anggotanya Bu Maida itu yang satu kota ya, di mana Jelai Hulu ya Bu? Jelai Hulu di pedalaman. Ya? Ada Bu. Itu yang sekolahnya tadi dulu juga Bu, sekolah itu yang saya herannya dari dulu pertama saya ke sini entah kenapa memang nama kampung itu Asam Buah. Itu memang udah dari dulu Asam Buah nama kampungnya. Jadi saya pilih formasi waktu mau daftar itu saya enggak pilih di situ. Saya kan enggak tahu kalau di situ masih kurang. Saya pilih ke sekolah lain. Udah mau habis waktunya. Ada kawan yang datang, kenapa enggak pilih di sini Bu, katanya. Kenapa enggak pilih di Asam Buah? Bukannya mereka banyak di sana. Saya bilang seperti itu. Enggak, mereka masih kurang. Yang diminta 4 masih 3 mereka, katanya. Jadinya akhirnya saya ke situ, daerah itu tadi lah, dan di situ ada Protestannya. Yang luar biasanya lagi, ya Bu, kami pembagian wali kelas kemarin itu saya udah wali kelas 6 kan Bu. Tapi hari Senin masuk sekolah, malam hari Minggu saya di WA sama kawan yang wali kelas 5, dia milih kelas 5 kan, Bu kita tukar aja ya Bu, katanya. Saya aja yang kelas 6 kata dia kan. Oke, kalau saya enggak apa-apa Bu, saya yang kemana pun boleh, enggak masalah. Ternyata saya masuk kemarin hari pertama saya tanya, di sini agama apa saja? Saya tanya, rupanya ada 2 orang Protestan di situ Bu. Itu yang luar biasanya. Kalau yang tadi itu kan cuma Katolik semua, 1 orang yang Muslim kan. Ini ada Protestan. Wah ini cara Tuhan. Ini rupanya saya tanggapi. Memang saya tuh menanggapi gimana ya? Memang langsung ke situ. Berarti ini cara Tuhan supaya nanti saya nanti bisa merangkul dari anak ini. Saya bisa nanti datangi orang tuanya. Itu yang saya tanam, itu yang saya tangkap. Ini cara Tuhan supaya kawan sana minta. Awalnya dia itu kan tidak mau wali kelas 6. Saya tuh udah ditunjuk ke kepala sekolah wali kelas 6, tidak apa-apa saya bilang. Tiba-tiba hari Minggu malam dia minta tukar.
Ya boleh, enggak apa-apa Bu. Kemarin saya masuk ada Kristen Protestan 2 orang. Wah, ini pasti cara Tuhan saya bilang. Nanti saya mulai dari anak ini, saya datangi orang tuanya, pasti itu yang saya tangkap. Jadi begitu berkobar-kobarnya di dalam hati Bu Maida, luar biasa Bu, untuk selalu menjadi terang, apa yang menjadi doa Gembala Sidang kita Bapak Obaja untuk menjadi terang di tengah kegelapan, ini yang diresponi oleh Bu Maida dan semakin membuat roh dan hati Bu Maida menyala-nyala untuk terus selamatkan jiwa. Luar biasa. Iya, kalau udah didoakan atau mau sebelum persembahan, kalau Jepri yang doakan 1.000.000 murid, itu kan doa dia kan 100.000 KKS, 1.000 gereja lokal, saya tangkap. Dijelai hulu satu Tuhan, dijelai hulu satu Tuhan, saya tangkap itu Bu, selalu kalau udah ada doa seperti saya selalu itu, saya selalu. Termasuk dijelai hulu satu, yang 1.000 itu dijelai hulu satu. Saya seperti itu Bu kalau udah doa Bu. Jadi tolong didoakan juga Bu supaya kedepannya. Pesan kepada Tuhan satu ya, pesan satu ya Tuhan. Iya, memang seperti itu. Itu yang saya lakukan loh. Itu yang saya lakukan. Dijelai hulu satu. Dari 1.000 dijelai hulu ini satu. Itu yang saya lakukan memang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, amin. Saya percaya. Ya, Ibu Maida, karena kita sangat terbatas waktunya. Sebenarnya kalau mau cerita tentang kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan atas hidup kita tuh nggak habis-habisnya. Nggak habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Betul. Bisa kalau jadi ke Solo, jangan lupa nanti mampir ke El Shaddai ya Bu. Boleh kalau sempat waktunya Bu ya. Oke, Bu Maida, satu pesan atau beberapa pesan untuk pendengar keluarga El Shaddai dimanapun berada tentang kesaksian Ibu ini. Oke, pesan saya kalau kita sudah mendengar apa yang disampaikan gembala kita Pak Obaja, karena kita tahu itu dari Tuhan. Mari kita tangkap. Mari kita tangkap. Kita tangkap. Kalau kita memang benar-benar menangkapnya, dan jangan hanya saat ibadah saja. Saat ibadah, iya Tuhan, kita menangis seperti itu, tapi setelah selesai ibadah kita lupa. Intinya kalau menurut saya, jangan hanya waktu ibadah saja, tapi mari rindukan Tuhan itu benar-benar selalu menyertai kita. Setiap saat. Karena Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada dengan kita. Dan kalau ada masalah apa-apa, langsung kita lapor sama Dia. Tuhan kita. Dia Allah kita yang selalu menyertai kita. Dia Raja di atas segala raja. Nggak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini, hanya Dia. Kalau saya hanya Dia andalan saya Bu. Bahkan saya heran Bu, luar biasanya Bu, tentang benih profetik kan gaji. Kemarin kan kami udah keluar SK-nya, gajinya kan belum keluar berapa minggu belum keluar. Ternyata saat hari Minggu tentang benih profetik khotbahnya, langsung dalam hati saya gaji pertama bulan untuk benih profetik, untuk ini kegerakan. Ternyata hari Seninnya langsung masuk ke rekening Bu. Padahal itu belum masuk seperti itu. Itu langsung untuk benih profetik, untuk kegerakan Roh Kudus janji iman. Itu bulat, enggak ada potongan, enggak ada keluar dari perpuluhan, enggak ada, itu memang udah untuk Tuhan juga. Enggak ada keluarkan perpuluhan. Enggak ada potong, biasa perpuluhannya kan 20% potong untuk di sini, untuk ke depannya, untuk gereja ke depannya. Di sini ini enggak ada, itu bulat untuk Tuhan. Lucunya ajaibnya ya, Seninnya langsung masuk. Kalau enggak di grup itu kan kapan kata orang. Saat hari Minggu ibadah itu langsung saya tangkap. Itu makanya saya bilang Tuhan itu memang ya. Saya tidak tahu Bu, tak kayak mana. Yang penting saya tuh nggak mau ambil pusing lagi sekarang. Saya tuh sepenuhnya berserah sama Tuhan. Gitu. Saya tanggapi semua apapun itu. Yang penting tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, itu aja. Betul. Dan saya melihat, dan saya melihat Bu Maida selalu rindu untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Iya. Karena itu saya pegang Bu. Saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Ya, luar biasa, Ibu Maida. Sebenarnya waktu kita kurang ya, tapi minta maaf karena terbatas. Nanti lain kali kita bisa atur lagi waktunya untuk Bu Maida bisa kesaksian ya. Oke. Kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Maida yang sudah menyempatkan waktu di tengah aktivitas belajar mengajar, bahkan menjadi seorang guru yang saat ini ditinggalkan sebentar, tapi saya percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Nantiasa menjadi terang di tengah kegelapan. Amin. Ibu Maida, terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga, salam untuk suami, juga untuk teman-teman yang ada di sana.
Oke Bu, oke. Terima Sama kasih. semangat ya Ibu Iya, Maida. semangat. Pasti nanti ada salah satu 1000 dari 1000 itu satu gereja keluarga Allah di Jelai Hulu. Jelai Amin. Hulu. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Saya imani Bu. Ya, terima kasih Ibu Maida. Oke. Benih yang ada di Sampai Jelai jumpa. Hulu. Sampai jumpa. Pedalaman Jelai Hulu. Pedalaman Jelai Hulu. Pedalaman Shalom. di Kalimantan Barat. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Amin. Baik keluarga LCAD, kita sudah ada di penghujung program Kata Hati. Kiranya kesaksian daripada Ibu Maida Menik memberkati setiap kita. Dari Jalan Joyonegaraan Tigawi Duren Surakarta, saya Yohana Win beserta dengan seluruh tim Kata Hati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Maida Menik yang ada di pedalaman Jelai Hulu, Kalimantan Barat, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan tetap di program yang sama yaitu Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.